warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, salah satu guru pengajar bisnis daring dan pemasaran. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Gunawan Adi Prastio. Saya biasa dipanggil dengan Pak Gunawan. Oke, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, perlu saya mengingatkan bahwasanya untuk kita melindungi diri kita dari penyebaran virus COVID-19, kita harus selalu menggunakan masker apabila kita berpergian keluar rumah, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan apabila kita habis melakukan segala macam aktivitas atau kegiatan. Yang terpenting adalah kita tetap selalu stay at home. Nah, meskipun kita berada di rumah, kita harus tetap semangat dalam hal belajar untuk mencari ilmu. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kalian akan bertemu dengan saya dengan materi tentang ekonomi. Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu ekonomi merupakan dasar atau fondasi awal munculnya berbagai macam kegiatan bisnis. Salah satunya seperti jurusan kalian, jurusan marketing ya. Marketing itu munculnya dari mana? Dari yang namanya ekonomi. Nah, mungkin di sini ada di belakang saya, ini kok ada banyak produk, ini kok apa ya, ini banyak produk di sini tuh produk apa? Ini salah satu kegiatan ekonomi dari bidang jurusan pemasaran, maksudnya sini, atau kita sebut dengan ini adalah salah satu lab ya, business center di SMK 3, business center milik jurusan bisnis daring dan pemasaran. Sebenarnya kegiatan perekonomian itu tidak hanya seperti ini, tapi juga bisa kita lakukan secara daring atau secara online. Kita bisa menggunakan berbagai macam marketplace, kita bisa menggunakan berbagai macam website store, atau juga kita ikut di media-media sosial. Nah, kalau di background di belakang saya ini berada di salah satu kegiatan bisnis secara offline. Jadi kita punya sebuah business center ya, jurusan BDP punya sebuah business center. Nah, sebelum kita memahami kenapa kok kita perlu belajar tentang ekonomi, kenapa sih kok harus ekonomi, kenapa nggak yang lainnya? Nah, justru masalah ekonomi itu adalah masalah yang selalu rumit, selalu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya yakin di rumah kalian pasti akan muncul permasalahan-permasalahan yang orientasinya itu adalah karena faktor-faktor ekonomi. Nah, mari kita telah kenapa kok kita perlu belajar ekonomi, dasarnya dari mana, kenapa sumber dari kegiatan bisnis ya karena adanya faktor-faktor ekonomi. Mari kita baik, salah satu permasalahan yang pun muncul karena faktor ekonomi itu adalah yang disebut dengan namanya kelangkaan, dimana kelangkaan ini adalah inti dari suatu masalah ekonomi. Kelangkaan itu apa? Kelangkaan itu adalah dimana kebutuhan manusia itu lebih besar daripada alat pemuas yang ada di masyarakat. Artinya kebutuhan itu lebih banyak karena kebutuhan manusia itu tidak akan pernah habis, tidak akan berhenti ketika manusia itu masih hidup. Sedangkan alat pemuas itu sifatnya sangat-sangat terbatas, apalagi alat pemuas yang sulit sekali untuk diperbarui. Nah, sehingga disinilah muncul permasalahan ekonomi. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, kita akan masuk ke materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para peserta pembelajar. Meskipun kita belajar dari rumah, tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu dan belajar untuk mencari hal-hal yang baru. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Kalau kita bicara masalah ekonomi, pasti bukan hal yang baru ketika kita mendengar kata ekonomi. Ekonomi atau perekonomian itu tidak akan pernah jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada di rumah yang belajar tentang bagaimana menjalankan roda perekonomian. Nah, sebenarnya ekonomi inilah yang menjadi dasar
untuk berkembangnya ilmu baru yang disebut dengan ilmu marketing. Jadi ilmu marketing itu awal dasarnya itu ya dari ekonomi, atau ekonomi, kegiatan ekonomi itu mempunyai berbagai macam permasalahan. Sebenarnya permasalahan-permasalahan dalam ekonomi inilah yang memunculkan yang namanya peluang. Nah, peluang ini jadikan kita sebagai calon-calon tenaga marketing untuk memanfaatkan peluang-peluang di dalam kegiatan perekonomian. Nah, sebelum kita menjadi seorang calon marketer atau marketing, kita perlu tahu dulu seluk-beluk ekonomi atau dasarnya dulu yang harus kita pahami. Nah, pembahasan kita pada hari ini akan membahas tentang konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi itu yang seperti apa? Mungkin, silakan di sini ada 2 buah gambar. Silakan kalian cermati. Gambar 1 itu menggambarkan tentang masyarakat yang berbaris dengan membawa tabung gas. Gambar yang kedua itu menggambarkan kondisi di mana di salah satu SPBU, salah satu bahan bakar premiumnya itu mengalami kehabisan. Masalah apa yang bisa kita cermati dari kedua gambar dalam video ini? Silakan kalian tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar. Oke, tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar. Untuk kolom komentar di bawah ini juga saya jadikan sebagai sarana untuk proses pengabsenan. Jadi ketika kalian tidak memberikan komentar, artinya kalian sama aja tidak melakukan proses pengabsenan di sini. Tuliskan pendapat masing-masing dari kedua gambar tersebut. Mungkin di antara kalian sudah punya pendapat, oh ternyata gambar yang satu ini orang sedang antri. Antri apa? Antri LPG. Oh, gambar yang kedua ini BBM premium habis. Dari kedua gambar ini bisa kita tarik kesimpulan, ternyata inilah masalah ekonomi yang kita sebut dengan yang namanya kelangkaan. Kelangkaan inilah yang kita jadikan sebagai dasar kita untuk melihat sebuah peluang bisnis. Jadi peluang bisnis itu bisa muncul dari yang namanya kelangkaan. Kok bisa kelangkaan jadi sebuah peluang bisnis? Nah, kelangkaan itu apa sih? Kelangkaan ini merupakan inti masalah ekonomi. Jadi, kelangkaan adalah bagaimana manusia memahami kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, artinya apa? Artinya di sini apa, Pak? Kebutuhan manusia itu lebih besar daripada alat pemuas yang ada. Jadi kebutuhan kita lebih banyak daripada alat pemuas yang ada di dalam masyarakat. Nah, inilah yang menjadi inti dari masalah ekonomi. Nah, kalau kita ada suatu permasalahan, otomatis kita akan mencari solusi. Langka adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Tapi alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Ini kan disebut dengan yang namanya kelangkaan atau langka, dalam bahasa Inggris adalah scarce. Kelangkaan ini bisa disebabkan karena sumber daya alam terbatas, rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia, keterbatasan manusia dalam mengelola sumber daya, kebutuhan manusia yang meningkat. Jadi, faktor-faktor penyebab kelangkaan, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Kebutuhan manusia
itu ada dua. Ada kebutuhan yang bisa kita perbarui, ada juga kebutuhan yang tidak bisa kita perbarui. Untuk kebutuhan yang bisa kita perbarui, itu bisa menjadi alat pemuas yang bisa kita gunakan berulang-ulang. Akan tetapi, untuk kebutuhan sumber daya alam yang tidak bisa kita perbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbarui, itulah yang menjadikan permasalahan dalam kegiatan ekonomi. Nah, di alam semesta ini banyak tersedia benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbarui, maka jumlahnya terbatas. Keterbatasan inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, seperti yang ada pada gambar pada video sebelumnya. Faktor yang kedua, kerusakan sumber daya manusia karena ulah manusia. Misalkan manusia itu melakukan penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik, mengakibatkan hutan menjadi gundul dan menyebabkan banjir. Nah, jadi artinya di sini apa? Ketika kita mau menebang hutan, berarti harus ada perencanaan. Kita harus melakukan yang namanya reboisasi, ya kan? Misalkan hutan itu kebutuhan manusia untuk memuas apa? Misalkan untuk perabotan rumah tangga, itu salah satunya. Kalau tidak kita kendalikan dalam hal proses penebangan hutan, tidak hanya menyebabkan kelangkaan, tapi juga menyebabkan bencana alam. Faktor penyebab kelangkaan yang keempat adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam hal proses produksi, mendorong manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Nah, di sini apakah semua manusia bisa meningkatkan ilmu pengetahuan? Tidak. Nah, faktor inilah yang menyebabkan kelangkaan akan alat pemuas kebutuhan. Semisal dari contoh gambar di sini, ini adalah proses tradisional dalam hal penanaman padi. Di era modern sekarang ini, penanaman padi, pembajakan sawah itu tidak harus dilakukan oleh tenaga hewan, tapi sudah menggunakan tenaga mesin. Nah, kalau kita masih menggunakan tenaga hewan, maka di sini akan menjadi keterbatasan dalam proses produksi akan pangan. Nah, di sini bisa kita kembangkan dengan yang namanya teknologi. Disinilah penyebab kenapa beras kok menurun kapasitasnya, sedangkan manusianya tambah meningkat tingkat kelahirannya. Penyebab yang keempat, peningkatan kebutuhan manusia lebih cepat dibanding dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan. Artinya di sini apa? Jumlah kelahiran setiap tahunnya ini semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah kelahiran ini tidak diimbangi dengan jumlah pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, disinilah menyebabkan faktor tumbuhnya kelangkaan. Kalau produk itu langka, akan menyebabkan apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan tulis di kolom komentar. Apa yang menyebabkan ketika terjadi kelangkaan, gitu, akibatnya itu apa sih? Nah, penyebab terjadi kelangkaan itu akan menyebabkan harga-harga kebutuhan itu akan naik atau meningkat. Jadi penyebab akibat dari kelangkaan itu akan menyebabkan kebutuhan dari produk itu akan mengalami kenaikan. Nah, tepat sekali jawabannya kalian ya. Harga akan mengalami kenaikan. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan supaya harga itu tidak mengalami kenaikan? Atau bagaimana sih kita melakukan pengendalian? Kita melakukan pengendalian supaya barang itu tidak mengalami kelangkaan. Di sini ada 3 komponen yang berperan untuk mengendalikan kelangkaan terhadap suatu produk. Yang pertama, konsumen.
ketika kita menjadi seorang konsumen, kita harus bijak dalam mengkonsumsi sebuah barang. Artinya apa? Kita harus membuat daftar urutan barang yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan atau kepuasan kita. Kita daftar dulu. Kita buat list mana daftar-daftar barang yang sekiranya mampu memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan konsumen. Jadi konsumen itu tidak harus semua barang, meskipun kita punya uang banyak, tidak berarti harus semua barang itu kita beli. Kasihan. Siapa yang kasihan? Kasihan pada konsumen-konsumen yang lainnya. Yang kedua adalah produsen. Nah, produsen ini tidak harus orang yang dia menghasilkan barang. Tidak. Kita pun sebagai seorang calon marketing bisa menjadi produsen. Bagaimana kita? Disinilah letak peluang bisnisnya. Produsen mencari keuntungan harus memperhatikan jenis barang dan jasa yang sedang dicari atau dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, kita sebagai produsen mampu mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Sehingga di sini produsen harus jeli, harus cermat dalam hal melakukan inovasi. Di sini. Yang ketiga adalah upaya dari negara atau pemerintah. Di sini pemerintah upayanya apa? Pemerintah harus mampu membuat suatu regulasi atau peraturan-peraturan untuk mengatur penggunaan sumber daya yang ada di alam, terutama sumber daya alam yang proses pembaruannya membutuhkan waktu yang jangka panjang. Nah, sini. Nah, inilah tadi masalah inti dari masalah ekonomi itu adalah bagaimana kita mencari solusi dari sebuah kelangkaan. Dasar inilah yang kita gunakan sebagai dasar kita untuk belajar marketing. Artinya di sini apa? Seorang marketing itu harus mampu, harus pintar, harus cermat dalam hal mencari sebuah peluang bisnis. Jadi peluang bisnis itu bisa muncul dari yang namanya kelangkaan ekonomi. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian mengisikan pertanyaan yang ada pada kolom komentar di bawah ini. Untuk tahapan evaluasi, tuliskan 5 kelangkaan yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian. Jadi kalian melakukan analisa kira-kira di rumah saya, di tempat tinggal saya itu ada kelangkaan apa aja. Oh, ada kelangkaan, misalkan ada langka nih, sekarang lagi fenomenal ya, sepeda gunung lagi langka. Mengapa kok jadi kelangkaan? Lakukan analisa penyebab kelangkaan tersebut. Tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa, yang terpenting klik subscribe dan klik loncengnya. Demikian ulasan materi kita pada hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi dengan materi berikutnya tentang seluk-beluk marketing. Apa sih marketing itu? Di dalam marketing itu apa yang kita pelajari? Bisa nggak saya itu menjadi sukses karena marketing? Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari pada materi berikutnya. Oke, good luck. Semoga materi kita hari ini mampu memberikan kita sebuah edukasi, memberikan kita sebuah wawasan yang baru, dan tetap semangat, sukses by disiplin. Karena proses pembelajaran kita pada hari ini menarik, bukan materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang apa itu marketing dan hal-hal yang lebih besar lagi tentang marketing. Salam sukses untuk calon-calon siswa sukses. Yang terakhir pesan saya, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyebaran COVID-19, dan meskipun di tengah pandemi seperti ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK PGRI 3, Sukses by Disiplin.